Kenapa rupiah kita melemahnya banyak? Iya. Oke. Saya itu ya kalau dari reportnya kita di Trimegah dari Maret itu kita udah warning bahwa dengan tren yang ada kejadian sekarang, terutama dengan kenaikan harga minyak, Indonesia itu adalah satu-satunya negara di sekeliling kita, di sekeliling di Asia dan di Eropa yang belum menaikkan harga BBM. Saya lihat 70% langkahnya benar, ada 30% yang harus dikoreksi. 70% yang benar itu adalah terkait dengan peningkatan tingkat suku bunga Bank Indonesia. Ini dibutuhkan karena Bank Indonesia harus mengembalikan anchor. Nah ini kan dikarenakan investor seperti saya ceritakan tadi, keputusan kita untuk tidak menaikkan BBM itu membuat angka inflasi kita membingungkan. Saya lihat ya kalau dari sisi makro ada hal yang menurut saya pemerintah itu belum optimalkan. Pemerintah ya, saya dari tahun lalu menyarankan untuk funding kita bisa aman, funding APBN, kita harus issue dimsum bond dan panda bond dalam jumlah yang besar. Bro Pras, Yap. ini jelang akhir Juni nanti kan MSCI bakal memberikan pengumuman baru nih. Kemarin udah rebalancing dan publik lagi menanti banget nih MSCI di bulan Juni kira-kira akan memberikan keputusan apa. Tapi kalau misalkan soal emerging market turun ke frontier kan udah nggak ada lagi nih. Betul, sudah ketutup itu pintunya. Iya, sudah tutup rapat-rapat dari kemarin. Tapi IHSG masih cukup volatil sampai sekarang. Outflow masih terus terjadi, rupiah juga masih terus melemah. Kira-kira kalau misalkan dari pandangan Pras sendiri, kayak gimana ya? Beragam langkah sudah dilakukan ya, otoritas pasar modal, begitu OJK, kemudian Bursa Efek Indonesia, bahkan pemerintah pun sudah mencermati juga bahwa pasar modal ini kan memang menjadi salah satu penopang juga kan aktivitas ekonomi nasional. Sementara di satu sisi, Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga acuan, tapi rupiah ya lagi-lagi begitu tekanannya masih terus terjadi. Indeks memang sudah bertahan di level 6.200, kemudian penutupan pun akhirnya tertekan lagi di 6.100. Nah ini dia yang perlu kita tanya lebih jauh dan lebih kita gali adalah seperti apa sih kondisi real market kita begitu saat ini, kemudian triggernya apa sih yang membuat indeks harga saham gabungan masih melemah, itu yang akan kita bahas hari ini. Nah langsung aja kita bahas langsung ya. Di studio ini kita sudah hadir langsung nih Mas Fahrul Fulvian selaku Chief Economist dari Trimegah Sekuritas Indonesia. Selamat datang Mas Fahrul, apa kabar? Iya, apa kabar Mas? Selamat datang kembali ya Mas. Udah datang lagi nih. Iya nih. Senang juga kita diundang lagi. Betul, lagi-lagi ngebahas terkait dengan indeks harga saham gabungan. Kita nggak jauh-jauh lagi dari kemarin MSCI, sekarang MSCI lagi nih sekarang. Itu dia. MSCI lagi ya. Mas Fahrul, sekarang dong bagaimana update-nya, review terkini terkait dengan indeks harga saham gabungan. MSCI akan merilis tadi Juni. Ini tinggal sedikit lagi waktunya. Sementara indeksnya masih mengalami tekanan. Ada apa sebenarnya? Iya, memang ya kalau kita lihat sekarang tahun ini dari awalnya one of the best di awal tahun, kita menjadi one of the worst stock market performance di 2026. Iya. Ini sebenarnya sedih juga ya, di satu sisi ada concern yang teknikal sekali seperti MSCI. Ini sudah sudah di-address dengan baik oleh pemerintah sehingga ancaman frontier itu hilang. Betul. Tapi memang untuk kembali lagi ada konstituen emiten baru kita yang masuk jadi lebih banyak. Itu jadinya MSCI ini menunggu Pak. Menunggu reform lebih lanjut, menunggu perbaikan. Jadi on MSCI saya baru percaya sentimen positif itu baru akan bisa muncul itu di awal tahun depan. Di satu sisi dari MSCI. Tapi di satu sisi lain terdapat ada beberapa isu yang sedang kejadian. Nah, beberapa pertanyaan yang kapan muncul nih. Kenapa rupiah kita melemahnya banyak? Iya. Saya itu ya kalau dari reportnya kita di Trimegah dari Maret itu kita udah warning bahwa dengan tren yang ada kejadian sekarang, terutama dengan kenaikan harga minyak, Indonesia itu adalah satu-satunya negara di sekeliling kita, di sekeliling di Asia dan di Eropa yang belum menaikkan harga BBM yang dipakai oleh masyarakatnya kebanyakan, belum di-adjust ketika harga BBM itu lagi naik. Nah, ketika harga minyak dunia lagi naik ke atas. Nah, implikasinya itu seperti apa? Ini balik lagi ke teori ekonomi dasar, Pak. Bahwa kalau ada variabel di luar negeri itu harga gerak misalnya. Harga gerak itu contohnya harga minyak naik. Harusnya harga domestik naik juga dong di mana-mana. Iya. Tapi kita memilih untuk tidak menaikkan itu, naiknya sangat selektif aja. Iya. Mungkin kayak Pertamina Dex, terus itu yang banyak dinaikkan ya. Sehingga ini kalau dari pasar keuangan, dari teori ekonomi kita lebih bertanya, ini kok enak sekali bahwa harga global udah naik,
kita nggak naik-naikkan. Iya. Teori ekonominya bilang kalau harga sektor real kamu tidak berubah ketika ada perubahan harga global, yang akan bergerak duluan adalah pasar di sektor keuangan lewat depresiasi rupiah yang akan jauh depresiasinya jauh lebih dalam dibandingkan fundamentalnya. Ini yang kita sebut fenomenanya overshooting terjadi dan terjadi lagi. 2013 kita kayak gini dulu zamannya Pak SBY, 2018 juga. Jadi lama ini penyesuaian harga BBM kejadian. Sehingga korbannya currency, Pak. Ada 2 faktor. Tadi pertama MSCI, terus kedua terkait dengan rupiah. Ini bikin policy overhang juga, bingung. Karena itu stock market di mana-mana lari, yang nggak lari kita doang. Iya. Tapi inflasi kita dan pertumbuhan ekonomi tinggi, inflasi rendah, valid. Tapi itu membuat depresiasi rupiahnya kencang. Kenapa? Nggak dipastrukan ke market. Market ragu inflasi Indonesia berapa. Oh, Indonesia belum naikin harga BBM. Tapi sampai kapan harga BBM ini tidak akan naik? Nah, harga BBM naik. Jadi pasar sekarang bergerak walaupun inflasinya nggak naik, pasar bergerak as if inflationnya itu naik. Nah, itu yang lagi kejadian. Itu faktor kedua. Terus faktor ketiga, banyak kejutan, Pak. Contohnya kejutan yang paling anyar ya, banyak orang ngomongin, itu soal badan ekspor. Ini juga kejutan yang paling luar biasa ya minggu lalu. Ini niatnya baik, kita ngerti pemerintah hendak meningkatkan pendapatan negara yang kalau berhasil itu harusnya meningkatkan rating negara dong. Iya, benar. Ini ternyata yang kejadian dikarenakan komunikasi yang belum kalon. Ketika keluar kebijakan ini yang muncul justru warning dari Standard & Poor's, Pak. Jadi yang mau kita ke depan, ini kenapa jadi ke belakang nih? Nah, itu aku lihat pemerintah harus sangat memperhatikan hal ini. Ini menunjukkan bahwa seperti yang udah di-flag oleh lembaga rating sebelumnya, predictability dari policy ini jadi sulit. Ini harus diceritakan. Transparan, predictable. Nah, itu paling penting. Selama itu nggak ada, yang akan kejadian Indonesia akan didiskon dan akan kesulitan untuk mendapatkan investasi global. Nah, jadi sebenarnya kan ini agak jadi kontradiksi juga dengan target kita yang mau pertumbuhan ekonomi tinggi kan, 8%. Jadi memang harus sinkron ini, Pak, harus sinkron kebijakan keuangan, kebijakan sektor real dan komunikasi terkait apa yang hendak kita dapatkan. Justru ya di pemerintah sekarang ini yang belum muncul itu kalau memang mau economic recovery, kita harus meniru Abenomics di Jepang. Abenomics, iya. 2013 Abenomics muncul, itu ada sebuah file, Pak, presentasi PPT 16-18 halaman saya ingat. Itu isinya roadmap, Pak. Roadmap, kebijakan moneter, kebijakan fiskalnya, lalu juga perubahan struktural. Kita menargetkan Jepang keluar dari resesi panjang. Itu filenya clear. Sangat easy to digest, berarti kebijakan moneternya akan akomodatif. Sampai waktu yang tidak ditentukan, lama, pokoknya akomodatif. Kebijakan fiskalnya ekspansif, ditambahkan dengan formasi struktural. Yang kejadian waktu itu, Pak, belum ada apa-apa, indeks saham Nikkei lari duluan, Pak. Sudah berpikir 5 tahun, 10 tahun ke depan. Nah, ini yang namanya itu credibility dari kebijakan pemerintah. Pasar beli. Struktur ya, semuanya lengkap begitu ya. Iya, dan pasar beli itu kondisinya. Artinya udah kepercayaan dari pasar sendiri terhadap Jepang itu udah terlihat ya? Iya, kenapa? Karena sebelumnya Jepang itu sudah dibenci oleh stock market lama, Pak. Abis meleduk tahun 80-an, itu udah lama dibenci banget. Wah, Jepang nggak ada lah kemana-mana. Suddenly with that policy, because penjelasan itu sangat koheren. Ini yang harus pemerintah itu munculkan. Pertumbuhan ekonomi 8%, tentunya itu harus meningkatkan kapasitas negara. Under invoicing, ini masalah sudah bertahun-tahun, sudah dikomunikasikan juga oleh Presiden beberapa tahun terakhir. Lalu juga MBG sebagai redistributive fiscal policy, itu semuanya udah dikeluarkan, tapi tidak pernah muncul dalam sebuah kerangka ekonomi makro yang bisa dijelaskan ke pasar. Nggak ada. Saya nggak pernah lihat sama sekali. Jadi saya harus bilang komunikasinya gagal. Nah, yang mana terrefleksi IHSG yang tadinya harusnya naik, ini ternyata turun ketika polisinya muncul. Nah, ini aku lihat. Jadi polisinya ini bagus sebenarnya, Pak, tapi komunikasi gagal. Ini yang harus dicoba di-adjust lagi begitu ya. Di-adjust, harus bisa membuat kita pasar itu mengerti ya batasannya, apa yang harus dilakukan, what to do and what not to do.
pemerintah akan berubah kebijakannya ketika apa. Nah, itu penting, Mbak. Lebih kepada arah kali ya, arahnya kemana. Orang butuh arah, orang harus merasakan soul of Betul, iya. Mungkin the policy. runutannya juga ya, polisinya seperti apa, runutannya gimana. Kan kalau di Abenombi kan jelas banget. A, B, Z-nya kelihatan jelas. Iya, Nah, kalau ini belum kelihatan. ada 3 row. Jadi aku lihat kita juga pemerintah harus ngeluarin juga our 3 row. Apa 3 row kita? Iya. Oh iya, kalau kita kan mungkin ada Asta Cita dan lain-lain, tapi Iya. file tersebut, visi besar tersebut harus diubah mendalam kerangka teknokratik yang kita di pasar bisa digest, bisa mengerti, Pak. Kalau enggak, karena pasti kebijakan itu ada kontradiktif masing-masing. Kayak pertumbuhan ekonomi tinggi itu pasti bareng inflasi, Pak. Oke. Nggak mungkin, karena kalau nggak bareng inflasi kayak kita rupiahnya terbang. Nah, itu yang menurut aku itu harus dijelaskan. Karena kalau gitu dijelaskan dengan baik, segala macam baik buruk dan trade off-nya, pasar bisa mencerna, bisa jadi harusnya pasarnya jadi rally duluan. Nah, ini yang harus pemerintah harus turn around, ini harus balik. Perbaiki komunikasinya, approach-nya jadi makin bagus, pasar juga oke. Nah, ini akan membaik. Jadi saran saya juga policy sebelum 80% jadi, jangan dikomunikasikan dulu sama publik, Pak. Oke. Jangan, Iya, tolong, Jangan firm dulu lah ya. harus firm dulu. Kalau nggak 80% firm, kalau nggak keluar, jangan. Oke. Iya. Akan lebih banyak mudaratnya Jangan dibandingkan perencanaan manfaatnya. dulu baru dikeluarin. Jangan dulu. Mesti pemerintah harus 80% dulu. Sehingga ketika polisinya muncul, kita sudah tinggal dengar pendapat karena detailnya sudah ada. Iya, benar. Kalau sekarang, contohnya di barang ekspor, kita mau memperdebatkan detailnya mana. Ternyata masih banyak bisa perubahan. Itu lebih bingung lagi. Iya. Orang itu justru kalau ada sesuatu itu butuh sesuatu yang bisa diperdebatkan, atau butuh sesuatu yang mungkin bisa didukung, bisa dicela juga, bisa dibahas. Nah, itu justru diskursus yang paten muncul, baru polisinya bagus. Benar. Investor ketika melihat itu, investor kan tidak pernah bisa mendengar satu visi orang, ingin tahu what is the skenario A, skenario B, skenario C kalau itu kejadian. Kalau itu ada dan bisa di-pitch dengan cara yang bagus, indeks kita akan naik, pertumbuhan ekonomi akan tinggi. Ini yang absen di komunikasi yang ada sekarang. Ini harus diimprove. Iya, ujung-ujungnya di situ berarti sebenarnya certainty yang lagi mau dibangun. Certainty, karena itu kan Moody's bilang bukan polisinya yang nggak bagus, tapi ini kan ada predictability problem. Ini bukannya nggak bisa dijelaskan. Tapi memang harus ada dari pemerintah itu yang menjelaskan secara koheren. Dari A sampai Z. Bahwa meningkatkan pertumbuhan ini, misalnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi 8% nih contohnya ya. Memang itu harus meningkatkan serapan tenaga kerja. Betul. Kalau untuk kebijakan redistributif itu muncul dari fiskal. Kan Pak Prabowo selalu cerita bahwa APBN untuk rakyat. APBN untuk rakyat, baru nanti produktivitas muncul dari Danantara. Nah, itu harus dijawantahkan berubah dari jadi argumen teknokratis yang bisa diceritakan kepada investor pasar keuangan. Baru dukungan bisa datang, Pak. Pokoknya investor itu jangan biarkan kebingungan ada. Kebingungan itu yang paling membunuh. Misalnya ibaratkan kita ada sakit, misalnya batuk, demam berapa hari. Clarity itu penting karena itu ya kalau kita investor lihat ada simptom langsung ke dokter, Pak. Langsung ke dokter, langsung clear. Kalau nggak ada kejelasan, sakitnya nggak diperiksa, wah, bingung obatnya juga apa? Beres, Pak, kacau itu, bingung tuh. Malah makin parah ya. Malah makin parah. Itu yang harus dilihat. Kita investor bagaimana? Investor butuh clarity. Karena dukungan dan lain-lain itu hanya bisa didapatkan dengan kejelasan. Nah, kira-kira seperti itu. Tadi melihat yang pertama dari MSCI yang masih menunggu, masih belum memberikan kepercayaan kepada Indonesia. Kan kalau misalkan kita lihat dari free float sendiri kan masih menunggu nih, masih ada beberapa tahapan. Itu yang pertama. Yang kedua tadi soal dolar, rupiah dan dolar. Nah, rupiah dolar itu BI sendiri kan sudah menaikkan tuh namanya suku bunga Bank Indonesia BI rate atau terus kemudian juga ada beberapa langkah untuk menstabilkan rupiah. Kemudian juga ada pemerintah juga ada langkah juga nih untuk menstabilkan harga yield bondnya sendiri, termasuk juga mengeluarkan panda bond ya. Nah, kira-kira langkah-langkah itu udah tepat belum ya dengan yang dilakukan pemerintah untuk menstabilkan rupiah sendiri, apalagi kepercayaan masyarakat atau kepercayaan publik atau investor asing sendiri juga masih cukup berat nih melihat langkah-langkah ekonomi yang dilakukan Indonesia nih. Saya lihat 70% langkahnya benar, ada 30% yang harus dikoreksi. 70% yang benar itu adalah terkait dengan peningkatan tingkat suku bunga Bank Indonesia. Ini dibutuhkan karena Bank Indonesia harus mengembalikan anchor. Nah, ini kan dikarenakan
investor seperti saya ceritakan tadi, keputusan kita untuk tidak menaikkan BBM itu membuat angka inflasi kita membingungkan. Karena regional semuanya naik, Pak. Iya, benar. Ini bingung how to digest Indonesia dibandingkan yang lain. Nah, lalu dikarenakan itu ya angka yang membingungkan tadi, mau nggak mau untuk mengembalikan kembali anchor karena orang pasti guessing ini inflasi bisa berapa aja nih di akhir tahun. BI rate-nya naik duluan. Iya. Ini bagus. Ini benar, Pak. Secara kerangka makro benar, tapi ada hal mikro yang yang saya waktu itu juga mention, tapi belum dilaksanakan oleh Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Ada 2 hal. Saya lihat kalau BI rate-nya sudah naik, SRBI rate harus turun, Pak. SRBI rate harus turun dan senjata untuk mendatangkan capital flow ke Indonesia harus berubah. Dari mengandalkan SRBI berubah menjadi mengandalkan government bond. Nah, tapi memang di sini kita mesti paham juga ini kenapa sampai kebijakan kayak sekarang ini diambil. Lewat SRBI kan. Lewat SRBI, tapi BI mengeluarkan SRBI, ada investor yang beli, perbankan dan lain-lain. Terus BI mengembalikan lagi ke market lewat membeli government bond pemerintah. Di sini kita melihat sebuah bentuk koordinasi yang mana berhasil menurunkan tingkat imbal hasil dari obligasi negara. Ditambah lagi dengan bond stabilization fund, Pak. Ya, jadi tingkat imbal hasil negara itu bond yield-nya yang jangka panjang cenderung turun. Bahkan yang paling unik, Pak, tenor 1 tahun sekarang government bond itu 6,7. Tenor 10 tahun ini juga 6,7, Pak. Oh, sama ya. Nah, itu itu untuk pasar ini, tapi memang itu pemerintah berhasil menjaga tingkat imbal hasil untuk jadinya biaya bunga kita nggak naik ketika pemerintah ngeluarin obligasi. Tapi untuk bond investor, bond trader ini jadi neraka, Pak. Ini neraka bond investor ini yang lagi tercipta sekarang karena tidak ada term premium, tidak ada insentif untuk membeli tingkat obligasi yang lebih panjang, sehingga ini ya yang lagi kejadian sekarang dengan ada resiko yang kita alami sekarang dan dengan yield curve yang sangat flat, Indonesia itu kekurangan instrumen investasi dalam rupiah yang menarik. Itu yang menyebabkan kalau kita lihat di balance of payment kita kuartal 1 di sisi order investment ada peningkatan aset alias outflow dari residen 5,9 miliar US dollar. 1 kuartal aja, Pak. 1 kuartal itu keluar dari Indonesia, yang mana kalau aku lihat dengan kebijakan seperti ini, strategi mikronya harus berubah. SRBI harus turun, government bond yield harus naik. Ini juga, ini harus naik. Tapi di sini ya, kalau kemarin-kemarin kan ini untuk menjaga cost of fund pemerintah. Betul. Tapi itu kontraproduktif dengan strategi untuk menguatkan rupiah. Nah, karena itu saya bilang kalau masih pakai SRBI dan ada bond stabilization fund, ini good for bond market. Bond market dalam artian cost of fund pemerintah nggak naik, tapi untuk rupiah itu salah. Itu kontraproduktif justru. Kalau memang hendak menguatkan rupiah ini strateginya, immediate, mau nggak mau BI dan Kementerian Keuangan harus membiarkan yield ini naik, Pak. Yield naik itu akan menjadi bukti bahwa market mekanisme berjalan dengan baik. Alami. Nah, itu akan bold sign to investor. BI udah naik 50 basis point, yield curve-nya bagus. Indonesia kita bisa percayai di sisi pasar obligasi. Investor akan masuk jauh lebih banyak daripada SRBI, Pak. Dan itu akan membuat rupiah yang saya ceritakan overshooting tadi harusnya sudah menguat. Nah, ini yang paling penting itu. Ini memang membutuhkan, aku lihat itu kelapangan jiwa, kelegaan hati, baik dari sisi moneter ataupun fiskalnya. Harus, untuk ini juga komunikasinya harus kalon, karena jujur ketika market dengar BI masih mau pasang SRBI, terus Kementerian Keuangan mau ada bond stabilization fund, market lihat, wah ini depresiasi rupiah akan berlanjut. Karena yang dilakukan itu sebenarnya bukan strategi untuk menguatkan rupiah, tapi untuk menjaga cost of fund negara. Tapi kita mesti ngerti nih, bahwa ada reaction function kepentingan dari negara kita supaya APBN tidak terlalu banyak menanggung. Nah, ya ini trade off-nya nih. Devisa juga, cadangan devisa tentunya kan harus tetap diamankan. Harus tetap diamankan, benar. Jadi ini trade off-nya, tapi di sini kalau memang targetnya menguatkan rupiah, ya itu policy function-nya harus diubah. Kita nggak bisa lagi pakai SRBI, ya harus government bond-nya yang masuk. Nah, dengan kondisi saat ini kalau bicara mengenai tadi indeks harga saham gabungan, capital outflow yang masih terjadi, kemudian bagaimana bond pemerintah ini masih bisa menjadi
game changer. Sementara kan apakah misalnya pengeluarkan produk-produk baru, instrumen baru ini masih memungkinkan? Atau memang karena sentimen MSCI saja nih sampai dengan 1 Juni yang perlu kita tunggu dulu? Saya lihat ya, kalau dari sisi makro ada hal yang menurut saya pemerintah itu belum optimalkan. Pemerintah ya, saya dari tahun lalu menyarankan untuk funding kita bisa aman, funding APBN, kita harus issue dimsum bond dan panda bond dalam jumlah yang besar. Kenapa? Karena saat ini kan trade war sudah terjadi ya. Ini saat ini sedang terjadi perubahan rezim keuangan global. Dari yang tadinya sangat US dollar sentris, itu menjadi tren dedolarisasi di mana-mana. Dan hal yang sama-sama kita lihat ya, Indonesia itu problemnya kan pendanaan, Pak. Tiba-tiba government bond nyari uang dari mana kan? Begitu government bond issue rupiah bond kebanyakan, USD IDR-nya naik kan, itu masalah bertahun-tahun. Sementara kalau kita benchmarknya pakai dolar ini bunganya makin hari makin tinggi, Pak. Kalau pemerintah sekarang ngeluarin obligasi dolar itu udah 5,5%. Kalau kita dan dolar ini ya pasca trade war ini cenderung mundur dari pergaulan internasional, dari pergaulan mata uang internasional. Utamanya ya, ibaratnya. Di sisi lain, China sebaliknya, Pak. Jadi kondisi trade war ini sebenarnya membuat Amerika pelan-pelan berubah jadi China. Dia pengen manufacturing kan ya. Walaupun ya kita bisa skeptical on anything yang Donald Trump lakukan. Tapi mereka di sana. Dan China pelan-pelan berubah jadi Amerika Serikat. China itu mulai tahun 2025 itu sangat agresif untuk renminbi internationalization. Internasionalisasikan renminbinya, yang mana di tahun 2025 Bank Indonesia dan PBOC sudah tanda tangan kesepakatan. Local currency transaction. Dan kita bisa issue dimsum bond dan panda bond dengan bunga yang sangat rendah. Inilah sebenarnya yang harus dilakukan oleh pemerintah, issue dalam non IDR yang jumlahnya lebih banyak. Dan kenapa renminbi? Renminbi ini posisinya masih seperti dolar di tahun 60 dan 70-an, Pak. Supply-nya hanya akan makin hari makin banyak. Kita bermasalah sama dolar, kenapa? Dolarnya makin hari makin terbatas, Pak. Karena kalau Amerika udah mundur nih mau ngurusin negaranya sendiri. China beda. China masih mengepakkan sayapnya. Ini yang aku lihat harus dilakukan. Karena kalau ini nggak dilakukan, nggak nambah funding mixnya, nggak nambah renminbi, kita akan berputar-putar di masalah yang sama. Mas Fahrul, tapi ini sedikit nih kita potong. Tadi kan sempat menyebutkan bahwa kita harus mengeluarkan banyak instrumen dalam bentuk mata uang rupiah. Nah, bagaimana? Renminbi saya sarankan. Nah, renminbi, berarti lebih kepada renminbi ya. Berarti memang itu yang menjadi salah satu dasar apabila kita menerbitkan obligasi di sana. Dalam artian karena keterbukaan tadi dari pihak China dibandingkan dengan kebutuhan dolar atau bagaimana? Karena kan nanti akan kita coba kejar dengan rupiahnya sendiri begitu. Apakah nanti akan berdampak terhadap rupiah kalau kita mengeluarkan obligasi dalam mata uang asing, misalnya renminbi lah, atau mungkin bentuk mata uang Jepang, yen misalnya di sana begitu? Ya, jadi pada dasarnya terkait dengan foreign exchange itu ada 2 cara besar untuk mendapatkan suplai valuta asing, Pak. Antara cara pertama kita lewat perdagangan, kita surplus. Berarti kita dapat foreign exchange kan. Ini terlepas isu surplus yang nggak disimpan dalam negeri ya. Pokoknya itu ada dapat surplus perdagangan. Yang kedua salurannya itu adalah dari kita dapat pinjaman. Pinjaman atau penjualan aset ke luar negeri. Nah, pinjaman ini flow pada dasarnya. Jadi biasanya yang kejadian, tiap kali pemerintah mengeluarkan global bond, baik itu US dollar, euro, dan sekarang ada dimsum, nanti kabarnya juga ada panda ya. Panda, itu akan membuat kita mendapatkan foreign exchange reserve tambahan, Pak. Di kondisi yang saat ini pada dasarnya kita lagi tengah gejolak. Jadi justru ketika di tengah gejolak seperti ini, demand dari global bond kita itu masih banyak. China ini berada dalam fase di mana mereka itu lagi obral pada dasarnya. Ini ibarat pasar ini lagi perkenalan, Mbak. Bakar perkenalan, salah satu negara yang paling early itu Indonesia bisa, baru Indonesia ini yang ngeluarin dimsum dan lalu panda. Dan ini the only way itu juga China-nya makin tinggi. Maka aku sangat menyarankan pemerintah harus lebih banyak lagi mengeluarkan renminbi itu. Nah, tapi memang untuk bisa sustainable, pertanyaannya kan juga ini, apakah ada kebutuhan renminbi dalam negeri? Ini juga harus diimbangi dengan kebijakan sektor keuangan kita, yang mana
transaksi Indonesia sama China, jangan ada lagi yang makin pokoknya harus dikurangi yang pakai dolar. Kan yang paling aneh itu kita lihat gini, perusahaan-perusahaan batu bara jualannya kemana Pak paling banyak? Ya China Mas. Ke China kan? Kenapa laporan keuangannya US dollar Mas? Iya. Yang mana US dollar ini makin hari makin nggak ada Pak. Iya. Harusnya aku lihat, yang saya bayangkan ketika LCT ini kejadian, bukan nggak mungkin perusahaan-perusahaan besar, Bumi Resource, Adaro, Indo Tambang Raya Megah, laporan keuangannya berubah dari US dollar jadi renminbi dalam 5-10 tahun ke depan. Tapi menarik ya soal dolar yang dibatasi ya, mulai dibatasi dari Amerika Serikat. Tapi secara kebijakan juga Trump sendiri agak menolak dedolarisasi. Padahal kan dia menahan dolar tapi keluar kagak mau gitu. Itu langkah-langkah yang tepat untuk Indonesia selain renminbi gitu. Ada langkah nggak? LCT kan juga salah satu yang menarik ya. Mungkin ada pengembangan, bisa dikembangkan lagi, negara apa lagi yang bisa dikembangkan gitu. Apa langkah-langkah selanjutnya, ada strategi pemerintah selanjutnya untuk mengembangkan supaya rupiah tetap stabil gitu. Ya sebenarnya ada beberapa strategi. Ya, memang untuk menghadapi dolar. Yang pasti satu itu ada local currency transaction ya. Itu sukses dan harus makin jalan. Tapi satu hal yang mesti kita garis bawahi di sini, dolar itu di kondisi saat ini itu forever naik Pak. Forever naik. Forever naik. Karena dolar ini apa forever naik? Dolar ini lagi berubah dari alat pembayaran. Orang makin hari itu nggak ada yang mau bayar dolar Pak. Tapi maunya nerima dolar kan. Iya. Ini dolar ini lagi berubah jadi aset. Nah, safe haven begitu Masnya atau kenapa? bagaimana? Safe haven atau menjadi aset yang Safe benar-benar haven, iya, safe haven iya. Dan orang menyimpan dolar itu untuk kehati-hatian ya itu tadi, safe haven. Mereka nyimpan aja tapi nggak mau dibayar. Jadi dalam perdagangannya, dalam perdagangan internasional, dolarnya makin hari makin nggak dipakai. Tapi orang hoarding Pak. Iya. Udah kayak emas lah ya Barat. Sudah kayak emas, tapi itu nggak makin dipakai, bukan instrumen pembayaran. Yang mana sebenarnya resiko ke perekonomian Indonesia itu makin hari makin nggak tinggi. Karena kita kan sudah ada pembatasan dolar dan lain-lain kan. Tapi forever aja dolar itu pasti akan tinggi. Nah, di satu sisi orang melihat dolar sebagai aset. Ada satu hal yang tidak dan belum dilakukan Indonesia sampai saat ini. Kan kita sudah melakukan local currency transaction ya. Iya. Pembahasannya menurut saya agak shallow. Kenapa shallow? Itu hanya membahas pembayaran untuk neraca perdagangan atau current account. Misalnya kita belanja, ada servis. Nah, yang harus dipikirkan kalau mau rupiah ini terjaga kuat, berarti misalnya Indonesia defisit dengan Thailand 800 juta US dollar setahun. Defisit dengan Thailand. Maka kalau ini terus kejadian dan kita local currency transaction kan, maka akan ada fase di mana Thailand itu mengakumulasi rupiah dalam jumlah banyak Pak. Rupiahnya dikemanain? Kan ceritanya kita defisit mulu nih sama dia. Kalau rupiahnya nggak tahu mau dikemanakan, yang akan kejadian adalah rupiahnya langsung diubah jadi US dollar. Kenapa? US dollar ada immediate punya US Treasury market yang saya bisa beli dari belahan dunia manapun. Yang harus langkah selanjutnya ya, yang harus kita lakukan supaya kalau mau rupiah ini kuat, kita harus mulai internasionalisasi rupiah juga. Internasionalisasi rupiah dalam artian kita harus memperkenalkan juga rupiah itu sebagai aset yang berharga. Kita baru fokus di perdagangannya. Tapi ketika trading partner kita mengakumulasi rupiah, kita nggak ada solusi Pak. Solusinya apa yang paling gampang? Kita harus membiarkan dan memperbolehkan Indonesia government bond untuk di trading di luar negeri. Itu paling penting. Ketika orang Thailand aku penasaran satu nih, ketika kita udah memperkuat rupiah di beberapa negara kayak Thailand, Singapura, mungkin Cina juga. Tapi kalau untuk dolar sendiri gimana? Apa kita udah biarinlah dolar udah nggak bakal terhalangi kenaikannya atau secara nilai udah terus berubah bakal naik terus? Tapi untuk penguatan rupiah hanya untuk ke negara lain kah? Tidak ke US dollar atau mungkin kita harus melangkah ke kebijakan-kebijakan untuk memperluas LCT aja gitu? Kalau saya lebih memandangnya di kondisi saat ini, begitu kita juga yang ini tadi ya, kita memperkenalkan internasionalisasi rupiah. Dalam hari ini obligasi kita boleh dibeli di luar negeri, maka permintaan dolar untuk diubah dari rupiah itu akan turun Pak. Karena trading partner kita, ini bayangkan tiba-tiba saya punya ekstra 5 juta dolar ekuivalen dalam rupiah, yang mana saya nggak ada tujuannya nih, saya orang Thailand, saya nggak ada tujuannya, saya nggak ada beli sesuatu dari Indonesia. Kalau saya nggak ada beli sesuatu dari Indonesia, tapi saya nyimpan rupiah terus, saya harus nyari untungnya apa apa untuk saya? Untungnya apa untuk saya?
supaya ada untungnya kita harus menjual obligasi negara Republik Indonesia rupiah itu keluar negeri, harus diperbolehkan. Jadi di sana dia dapat rupiah, rupiahnya dibelikan government bond. Dia dapat yield, itu extra demand lagi dari government bond, yang mana itu juga akan bisa menekan interest rate kita, yield kita jadi lebih rendah. Itu yang harus dilakukan. Tapi ini memang harus beberapa diubah, karena pasca 98, kita membatasi peredaran rupiah di luar negeri. Jadi rupiah ini harus ada beberapa, itu internasionalisasi rupiah harus dilakukan. Karena kalau kita nggak lakukan itu Pak, ini yang saya bilang itu kita terjebak dalam dollar loop. Rupiah itu juga harus bisa diperdagangkan di luar negeri. Jangan sampai ketika orang megang rupiah tidak ada kegunaannya. Kan ya kalau perdagangannya balance sekali, kita beli barang Thailand, orang Thailand 5 rupiah, mereka beli barang Indonesia lagi Pak. Tapi kalau kita defisit terus-terusan, kan ada di mereka tuh. Ketika ada di mereka seperti itu, mereka harus disediakan outlet. Itu yang saya menyebutkan, kita juga harus belajar menginternasionalisasikan rupiah kita. Dan ini berkaitan juga dengan adanya kita mau membuat special economic zone untuk keuangan. Nah ini sebenarnya arahnya udah ke situ. Begitu itu tercapai, kita bisa menghadapi dunia pasca dolar. Nah ini yang kita lihat. Kalau aku lihat kita mesti siap-siap ke sana. Menarik ya, internasionalisasi rupiah. Itu salah satu langkah yang mungkin belum pernah kepikiran dari kita sendiri ya. Kira-kira nih sebagai yang terakhir, kira-kira kalau misalkan dengan kondisi rupiah saat ini kan masih mengalami pelemahan terhadap dolar, dan kemungkinan kalau ISG juga masih mengalami volatilitas. Nah, untuk pesan-pesan mungkin untuk investor sendiri dalam menghadapi situasi yang masih uncertainty, kita mengembangkan uncertainty sendiri gimana nih? Oh, saya izin pesan untuk pemerintah dulu ya Pak. Iya, siap. Pesan untuk pemerintah, Bapak Ibu, mohon jangan bikin kaget lagi Pak. Kami di market sudah luar biasa yang terjadi, bahwa financial market itu adalah leading indicator dari kesejahteraan suatu bangsa dan menentukan kondisi perekonomian sekitar 6-12 bulan ke depan. Nah, ini kita selalu leading indikator nih Pak. Kalau turun berarti terjadi pesimisme yang bisa memperlambat investasi yang akan membawa konsekuensi ekonomi. Jadi saya mohon bahwa memang banyak kebijakan-kebijakan ini bagus, tapi komunikasi seringkali adalah 50% dari kebijakan itu. Nah, jangan sampai kebijakannya belum muncul, gara-gara persepsinya salah, jadinya nggak optimum ini, jadinya bahkan ditarik lagi. Nah, malah resikonya ditarik lagi. Itu yang jangan kejadian, karena pasar sangat mendiskon hal-hal ketidakpastian seperti ini. Itu pertama pemerintah. Kalau untuk investor, saya selalu berceritakan kalau follow di Trimegah dari bulan Maret, itu waktu itu saya bikin notes ya, bahwa kita akan ada volatilitas besar, likuiditas bakal habis. Sudah terjadi hari ini. Likuiditas habis, rupiah depresiasi. Saya mau cerita, kita sudah berkali-kali menghadapi hal seperti ini. Yang pasti saya selalu percaya di dunia investasi, volatilitas tinggi, tapi selalu ada kapal selanjutnya. Tapi kapal selanjutnya itu hanya untuk mereka yang siap, maka jadilah orang yang siap. Itu dia. Ternyata memang masih banyak aral melintang yang harus dilalui nampaknya untuk perjalanan pasar modal Indonesia ataupun instrumen investasi lain yang dimiliki oleh Indonesia begitu. Tapi yang penting, yang paling utama adalah tadi menjaga optimisme market begitu dari sisi pemerintah, mungkin pada saat memberikan informasi ataupun kebijakan-kebijakan, yang penting komunikasinya harus firm dulu nih terkait dengan kebijakan yang akan ditelurkan. Jadi di bawah, di masyarakat ini tidak ada lagi mungkin perdebatan yang justru akan menekan kembali, balik lagi nih kepada pemerintahnya begitu. Yang paling utama itu, dan sehingga masyarakatnya juga akan menerima kebijakan dengan kebijakan yang sudah pasti, tidak ada lagi perubahan di dalam kebijakan-kebijakannya. Dan di satu sisi masyarakatnya tetap aja masih ada peluang untuk investasi, tadi sudah disampaikan oleh Mas Farul, kapal berikutnya masih ada nih. Tapi kita harus menyiapkan juga nih sebagai penumpang, jangan sampai kita masuk ke skoci, tapi kita menunggu kapal yang lebih besar lagi, yang bisa menampung optimisme, harapan-harapan baru juga untuk industri pasar modal di Indonesia dan ekonomi secara umum di Indonesia juga. Baik, terima kasih atas informasi yang sudah disampaikan Mas Farul kepada Sobat Investor IDX. Sukses. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Farul atas waktu dan kesempatannya.